Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Unit Kegiatan Mahasiswa Bengkel Seni Dewi Keadilan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menyelenggarakan rekayasa fantasi dan lingkungan seni dengan tema pamali. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Unit Kegiatan Mahasiswa Bengkel Seni Dewi Keadilan atau UKM BSDK Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menyelenggarakan refleksi, rekayasa fantasi, dan lingkungan seni dengan tema pamali. Kegiatan ini diselenggarakan Sabtu 2 Desember 2023 pukul 8 malam di lapangan basket Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini diawali laporan pimpinan produksi oleh Muhammad Rahmat Swazil, kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, Muhammad Fitrah, Ketua Umum BSDK. Dalam sambutannya, ia menyampaikan kegiatan seperti ini terakhir dilaksanakan tahun 2019 dengan nama Pandrung Lopo. Sambutan selanjutnya oleh lembaga tertinggi Fakultas Hukum yaitu Ketua MKM, Ketua DPM, dan Presiden BEM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sambutan terakhir oleh pembina BSDK Dr. Sakapati SHMH sekaligus membuka acara secara resmi. Tentu saya selaku pembina BSDK mengapresiasi semua kegiatan anak-anak. Ini saya juga surprise ya, jadi setiap tahun BSDK ini yang merupakan ajang bagi anak-anak mahasiswa di Fakultas Hukum untuk mengekspresikan jiwa-jiwa seni mereka. Jadi ada tari, ada musik, ada ini teater. Kali ini teater, kita melihat ini sungguh kegiatan yang luar biasa. Saya juga tidak menduga dengan penampilan mengangkat sebuah tema pemali ya. Jadi dia memperlihatkan dan saya juga cukup banyak ya, sampai ratusan mahasiswa yang hadir di malam hari ini. Saya cuma mengingatkan bahwa beraktivitas di malam hari di kampus kita sama-sama menjaga keamanan, ketertiban supaya meskipun malam hari kita menikmati suasana kampus dengan riang gembira, menjalin kebersamaan, menjalin silaturahim di tengah kesibukan kalau siang hari beraktivitas perkuliahan di kampus. Dalam wawancaranya, pembina BSDK menjelaskan para talent sangat kreatif, baik dari segi penampilan hingga persiapan dan pencarian dana. Selain itu, ia mengucapkan terima kasih kepada pimpinan fakultas yang terus mendukung kegiatan mahasiswa. Rekayasa fantasi dan lingkungan seni dengan tema pamali mengisahkan seorang gadis yang bernama Rahmawati. Rahmawati mempunyai seorang kekasih bernama Baso yang hidup merantau demi meraih gelar sarjana. Dikisahkan kisah percintaan mereka yang berhubungan jarak jauh selalu berkirim surat. Kalau tantangan dan hambatan itu dia paling besar, itu paling pengaruhnya itu di SDM. Kita di dalam BSDK itu SDM-nya lumayan cuma yang mau berperan aktif di pementasan di sini sama yang memang konsisten sampai akhir itu betul-betul orang yang terpilih yang memang yang muncul di sini. Taktisinya itu kita ada pendekatan verbal, jadi orang-orang yang kiranya tidak aktif mungkin selama proses latihan itu kita ajak bergabung di hari H. Jadi alhamdulillahnya di hari H ini orang-orang yang sebelumnya tidak ada, dia ikutnya membantu di hari H. Pimpinan produksi juga menyampaikan pemilihan tema ini untuk mengangkat budaya Bugis yaitu pemali. Pemali dalam suku Bugis merupakan suatu hal yang tabu dan mengacu pada pantangan atau larangan. Rahmawati yang tinggal bersama neneknya sering diberikan nasihat tentang pemali, baik berupa larangan hingga dampak melanggar larangan tersebut. Universitas Hasanuddin menjadi tuan rumah dalam Rapat Kerja Nasional Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Peternakan Indonesia. Revisi terkait Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan pun menjadi topik perbincangan. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Rapat Kerja Nasional Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Peternakan Indonesia digelar pada Desember tahun 2023 ini. Sebanyak 32 perguruan tinggi terlibat, mulai dari Papua hingga Aceh,
yang dihadiri secara langsung oleh para pimpinan kampus di Unhas Hotel and Convention pada Sabtu 2 Desember 2023. Rakernas kali ini membahas sejumlah topik utama, diantaranya terkait bagaimana persiapan perguruan tinggi peternakan dalam menghadapi sistem akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi bidang pertanian, serta strategi PT Peternakan terkait dengan implementasi permentan pemisahan profesi insinyur dan dokter hewan. Pada kesempatan yang sama, Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian, Dr. Insinyur Nasrullah MSc, juga turut hadir dan memberikan pemaparan materi terkait kebijakan Kementerian Pertanian terkait revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam sambutannya, Ketua Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Peternakan Indonesia menerangkan bahwasannya berdasarkan regulasi terbaru telah memberikan peluang besar bagi sarjana peternakan untuk langsung menjadi insinyur peternakan. Oleh karena itu, kampus harus berjuang dalam menerapkan regulasi tersebut. Hari ini bertemulah semua para pimpinan perguruan tinggi peternakan se-Indonesia yang dikemas dalam kegiatan rapat kerja. Satu kata kunci daripada kata kerja ini adalah peningkatan produksi peternakan melalui profesi peternakan. Tentunya ini akan di breakdown dengan beberapa nanti rekomendasi-rekomendasi rapat kerja. Di antaranya ada yang terkait regulasi, ada yang terkait dengan langkah aksi, kemudian seperti apa peran perguruan tinggi beserta seluruh mahasiswa, dan ini menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. Dr. Nasrullah mengungkapkan bahwa dalam mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045, maka dibutuhkan generasi emas yang cerdas dan kecerdasan tersebut bersumber dari protein yang utama. Dan karenanya diperlukan peningkatan terhadap konsumsi protein, baik daging, ayam, dan telur bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Dan perguruan tinggi diharapkan mampu memberikan edukasi dan sosialisasi untuk hal tersebut. Kami berharap bahwa dari Unhaslah akan lahir sejarah-sejarah baru dalam pengembangan peternakan, dalam hal ini pendidikan tinggi peternakan. Maaf saya lupa tadi terkait itu, kita juga akan melahirkan satu rekomendasi terkait pembukaan prodi profesi keinsinyuran peternakan. Mudah-mudahan ini mendapat dukungan dari pimpinan universitas, karena dari forum pimpinan perguruan tinggi kami diamanahkan Unhas untuk segera membuka prodi profesi keinsinyuran peternakan. Dekan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin menjelaskan bahwa isu hangat yang sedang dibahas dalam forum Rakernas ini yaitu untuk membentuk lembaga akreditasi mandiri khusus pertanian, melahirkan rekomendasi terkait pembukaan prodi profesi keinsinyuran peternakan, serta revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sejumlah rekomendasi hadir dan diharapkan dapat diimplementasikan oleh para perguruan tinggi yang hadir dalam Rakernas kali ini. Husnaini Putri Intan, Erlita Nur, Unhas TV. Penerimaan Tim Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional Universitas Hasanuddin perwakilan Fakultas Farmasi dengan menyumbang 3 medali emas kategori poster, 1 medali perak kategori poster, 1 medali perak kategori presentasi, 1 medali perunggu kategori presentasi, dan 2 mahasiswa bertalenta. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Universitas Hasanuddin berhasil meraih peringkat ke-7 nasional pada ajang PIMNAS ke-36 yang digelar di Universitas Pajajaran. Senin 4 Desember 2023, Fakultas Farmasi menyambut tim PIMNAS yang telah meraih beberapa medali. Di antaranya kategori poster memperoleh 3 medali emas dan 1 medali perak. Kategori presentasi memperoleh 1 medali perak dan 1 medali perunggu, dan 2 mahasiswa bertalenta. Dengan sebanyak 30 lebih mahasiswa farmasi yang mengikuti kegiatan PIMNAS ke-36, penerimaan tim PIMNAS ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Renat Marianti Amanggau, apoteker, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Farmasi, Abdul Rahim SSI MSI PhD apoteker. Penyambutan ini disambut dengan haru dan bangga para jajaran sivitas Fakultas Farmasi. Jadi kami tuh sangat senang. Alhamdulillah di PIMNAS kali ini kami dapat medali perak di presentasi. Jadi walaupun kami itu harapannya emas ya, tapi kami sangat bersyukur mendapatkan medali ini. Karena juga banyak support dari teman-teman. Jadi ya begitulah, kami sangat senang sekali bisa mempersembahkan perak ini kepada Unhas.
Jadi seperti yang kami ketahui, kita jalani semua persiapan menuju kompetisi PIMNAS ini kami jalani selama 1 tahun. Mulai dari bagaimana kita masuk klub setiap hari, dan itu menjadi tantangan bagi kami. Siapa yang ada yang berbagai alasan supaya tidak datang, tapi nyatanya kita semua bisa menjalaninya sampai hari ini. Dan satu yang menjadi tantangan juga bagi semua tim tentunya yang melangkah ke PIMNAS ini, pastinya ada perbedaan pemikiran antara setiap anggota dalam tim tersebut, dan itu mungkin dirasakan oleh semua tim yang melaju hingga ke PIMNAS. Konflik dalam tim juga pasti tidak dapat dihindari, namun itu semua kita hadapi tipis-tipis dan bisa kita lewati sampai alhamdulillah mendapatkan medali di PIMNAS 36 di Unpad. Ya baik, jadi momen yang paling berkesan untuk tim kami yaitu pada saat malam pengumuman, di mana pada saat itu tim kami disebutkan untuk mendapatkan medali perak cabang poster dan juga sekaligus mendapatkan medali perunggu pada cabang presentasi. Nah, selain itu momen yang paling berkesan juga itu bagaimana kami menyaksikan hebatnya semua tim saat presentasi, bagaimana kerennya, bagaimana kreativitas setiap tim, dan juga tantangan yang menjadi tantangan besar dari kami yaitu bagaimana kami membangun kekompakan dalam tim kami. Seperti itu. Kalau dari saya pribadi yang telah setahun melewati proses tersebut, bahkan sebelumnya juga tahun lalu juga pernah, yakin atau tidak, PKM ini merupakan lomba terakbar se-Indonesia. Jadi untuk melewati lomba terakbar tersebut, kita harus punya niat yang besar, punya ambisi yang besar, harus telaten dan punya manajemen waktu yang baik. Selain itu, kalau memang serius dari awal, mungkin bagi adik-adik yang ingin mengikuti PKM, bisa sesegera mungkin mencari info, membangun jejaring tim sebisa mungkin lebih cepat, karena untuk melangkah sampai ke tahap PIMNAS itu tidak hanya persiapan 1-2 hari saja, mungkin itu. Ya baik, jadi kesan dan pesannya selama mengikuti PIMNAS itu adalah sebuah kegiatan yang luar biasa, di mana kita bisa melatih emosional kita. Karena dengan PIMNAS ini kita bisa manajemen waktu, manajemen emosi yang sangat luar biasa di persiapan ke PIMNAS. Sekitar 2 minggu menjelang kegiatan itu, manajemen emosi itu yang paling penting. Nah, untuk adik-adik semuanya yang ingin kembali mengikuti PIMNAS, silahkan berjuang lebih semangat lagi, bekerja lebih keras lagi, dan yang paling penting adalah bekerja dengan ikhlas. Karena kalau kita kerjanya ikhlas, hasil yang didapat pasti lebih memuaskan. Terima kasih. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Renen Karina beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.